Gimana kalau saya bilang salah satu teks spiritual paling pendek di dunia itu sebenarnya kayak file yang dikompres. Ya, sebuah file kecil yang di dalamnya nyimpen seluruh alam semesta makna. Nah, kali ini yuk kita coba unzip file itu dan kita bongkar isinya bareng-bareng. Nah, ini dia. Ini cara pandang yang pas banget buat Al-Kausar. Teksnya emang pendek, tapi wow, potensinya itu tak terbatas kayak lubang hitam yang bisa nyerap dan ngasih makna baru ke semua aspek kehidupan kita. Jadi, bayangin aja sesi kita kali ini tuh kayak kita lagi nyoba ngedecode sebuah manual kosmik. Sebuah buku panduan untuk permainan kehidupan yang lagi kita mainin, yang ternyata cheat code-nya tuh udah ada di depan mata kita dari dulu. Oke, kita mulai ya. Langsung aja ke hadiah utamanya. Ayat pertama tuh langsung ngenalin kita sama sumber daya paling paling dasar, paling fundamental dalam teks ini. Terus Al-Kausar tuh apa sih sebenarnya? Ini bukan cuma soal nikmat yang banyak ya. Coba deh bayangin ini sebagai semacam mode sumber daya tak terbatas di game kehidupan kita. Koneksi langsung ke pasokan energi kosmik yang nggak pernah berhenti ngalir. Nah, ini nih yang bikin menarik banget. Kelimpahan di sini tuh bukan cuma soal duit atau materi loh, tapi lebih ke sumber kekuatan batin. Bayangin deh, kayak server pusat dalam game yang nggak pernah down, energinya ada terus. Atau sungai yang airnya nggak pernah kering. Itulah esensi dari Al-Kausar. Oke. Jadi ada sumber energi tak terbatas ini kan? Terus pertanyaannya, gimana cara kita nyoloknya? Gimana cara kita nyambung? Nah, kerennya, teks ini ngasih kita protokol yang jelas banget. Cuma 2 langkah praktis buat nyambungin diri kita. Langkah pertama, Sali. Dengerin baik-baik ya, ini bukan sekedar ritual biasa. Anggap aja ini perintah teknis, semacam algoritma spiritual buat nyocokin frekuensi jiwa kita sama frekuensi alam semesta. Kalau di komputer, ini kayak tombol reset yang ngembaliin kita ke settingan pabrik spiritual kita. Keren kan? Terus, apa yang terjadi kalau kita nggak melakukan sinkronisasi ini? Nah, disinilah kita jadi semacam bug dalam sistem. Di luar, hidup kita mungkin kelihatan oke, sibuk, sukses, tapi di dalam, wah, server jiwa kita itu error, kosong melompong. Tapi tunggu dulu. Setelah sinkronisasi, koneksi kita itu belum 100% komplit. Masih ada langkah kedua yang sama-sama penting. Dan uniknya, langkah ini bukan soal nambahin sesuatu, tapi justru soal ngurangin. Gimana tuh maksudnya? Yuk kita lihat. Langkah kedua itu wanhar. Mungkin kita sering dengar artinya itu berkurban ya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam secara batiniah, ini tuh perintah buat bersih-bersih sistem. Ini tentang tindakan internal, buat ngedelete ego, dendam, semua kemelekatan yang nyumbat aliran kelimpahan itu. Jadi ini dia protokol koneksi lengkapnya. Pertama, Shali buat sinkronisasi. Terus, Wanhar buat ngebersihin cage sama malware spiritual yang bikin sistem kita lemot. Cuma 2 langkah simpel ini buat dapat koneksi yang optimal. Ya, namanya juga game, ya kan? Pasti ada musuh atau glitch-nya. Nah, teks ini juga ternyata ngebahas soal itu. Teks ini nunjukin apa sih sebenarnya gangguan utama dalam perjalanan spiritual kita ini. Di sini ada istilah Shaniuka. Nah, kata ini dipakai buat ngegambarin energi oposisi tadi. Anggap aja ini tuh glitch di realitas kita. Noise atau gangguan yang nyoba ngerusak koneksi kita. Dan glitch ini bentuknya macam-macam. Bisa dari luar, kayak orang-orang yang remehin kita. Tapi jujur aja, yang sering kali lebih bahaya itu justru yang datang dari dalam diri kita sendiri. Suara-suara negatif yang bilang, kamu nggak bisa. Nah, pesan dari teks ini tuh, coba deh lihat mereka semua itu. Cuma sebagai NPC, non-playable character. Tugas mereka ya cuma buat ngetes kita, bukan buat ngalahin kita. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir yang, wah, ini krusial banget. Istilahnya ini kondisi game over-nya. Konsekuensi paling akhir kalau kita gagal nyambung atau kalau kita ngebiarin glitch-glitch itu menang. Kata kuncinya di sini adalah aptar. Penting banget buat dicatat, ini bukan soal kondisi fisik ya. Ini soal keterputusan spiritual. Benar-benar keputus dari aliran Al-Kausar tadi. Sebuah kondisi di mana dari luar mungkin kelihatan hebat, tapi dalamnya kosong. Analoginya dapat banget sih ini. Hidup yang aptar atau keputus itu persis kayak punya smartphone paling canggih, paling baru, tapi gak ada sinyal. Keren, mahal, tapi ya pada akhirnya cuma jadi barang pajangan yang gak berguna kan? Jadi kalau disimpulin, pada akhirnya cuma ada 2 mode permainan dalam hidup ini. Mode tersambung, di mana hidup kita itu ngalir, rasanya luas, dan kita jadi tangguh.
Atau mode apetar, di mana kita ngerasa kejebak, kosong, dan rapuh. Nah, pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Nah, ini dia rangkuman dari semua cetak biru kosmik yang baru aja kita bongkar bareng-bareng. Ada 5 poin kunci. Al-Kausar itu sumbernya. Soli dan Wanhar itu cara nyambungnya. Shanyuta itu gangguannya yang harus kita sadari. Dan Aptar itu adalah nasib akhir kalau kita sampai terputus. Dan ini kesimpulan yang bisa mengubah cara pandang kita soal segalanya. Kuncinya itu ternyata bukan ngejar-ngejar kelimpahan di luar sana, tapi justru nguatin koneksi di dalam sini. Kalau koneksi itu udah stabil, rasa kurang itu bakal hilang dengan sendirinya. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita semua. Pertanyaan yang jujur, langsung, dan sangat pribadi buat kita renungin. Setelah kita lihat petanya tadi, coba deh sekarang tanya ke diri sendiri. Saat ini, hidupmu itu lagi ngalir lancar, atau kamu mulai ngerasa sinyal koneksinya udah mulai melemah?